Guys, ada satu kisah gila dari Jepang yang jarang banget dibahas nih. Padahal ini salah satu proyek teknis paling ekstrim yang pernah dibuat manusia. Bukan gedung pencakar langit nih, bukan jembatan panjang, tapi sesuatu yang tersembunyi jauh di bawah permukaan laut Jepang, guys. Guys, dulu Jepang itu pernah kehilangan lebih dari 1.000 nyawa dalam satu hari. Bukan karena perang atau gempa bumi ya, tapi karena satu hal, badai, tepatnya di Selat Tasugaru. Kapal feri yang harusnya aman malah karam di tengah perjalanan. Setelah kejadian itu guys, Jepang itu mulai mikir gimana ya caranya orang-orang ini bisa tetap bepergian antar pulau tanpa harus takut lagi karena ombak tinggi atau cuaca yang sangat ekstrim. Nah, dari tragedi itulah guys, muncul ide yang kedengarannya itu mustahil. Mereka itu mau menembus lautan. Bukan sekedar nyelam atau bikin jembatan biasa, tapi bikin jalur transportasi yang tetap stabil, kuat, dan bisa dipakai kapanpun. Bahkan saat cuaca seburuk apapun. Itulah terowongan Saikan guys. Terowongan bawah laut yang dibuat oleh Jepang sendiri. Yang bikin proyek itu makin gila, total panjang itu lebih dari 50 km. Separuhnya dibor langsung di bawah dasar laut. Butuh waktu hampir 2 dekade buat menyelesainya. Dan sampai hari ini masih jadi salah satu struktur bawah laut paling luar biasa yang pernah dibangun manusia. Tapi guys, pertanyaannya, kenapa sih Jepang itu nekat banget sampai ngeluarin dana triliunan buat bangun terowongan Saikan? Gimana proses pembangunannya ya super ribet itu bisa berhasil? Terus kenapa bangunan Saikan ini justru nggak boleh dilalui mobil? Kita bakal bahas semuanya guys, dari sejarah kelam yang melatar belakanginya, proses pembangunannya yang mendebarkan, sampai pertanyaan-pertanyaan publik soal struktur ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe agar kita itu semangat bikin video kayak gini guys. Oke guys, jadi ceritanya gini. Dimulai dari tahun 1945, di bulan September, Jepang itu sedang dilanda topan besar bernama Topan Tayomaru. Salah satu topan paling mematikan yang pernah melanda negara itu. Di saat itu, kapal feri Tayomaru sedang menyeberang dari Hakodate ke Hokkaido menuju Amori di Pulau Honshu. Tapi baru beberapa jam berlayar guys, kapal itu dihantam angin kencang dan ombak yang sangat tinggi. Dan hasilnya apa? Kapal itu tenggelam dan lebih dari 1.150 orang itu meninggal dunia. Ngeri banget. Nah, dari peristiwa inilah langsunglah jadi sorotan nasional Jepang. Bukan cuma karena jumlah korbannya nih guys, tapi karena ini memperlihatkan satu kelemahan besar dalam sistem transportasi Jepang di waktu itu. Saat Selat Tasugaru yang memisahkan Hokkaido dan Pulau Honshu terlalu berbahaya buat dilalui kapal, apalagi saat cuaca yang sangat buruk. Nah, dari sinilah muncul ide gila nih guys. Gimana kalau bikin jalur transportasi bawah laut? Sebuah jalur permanen yang tetap bisa beroperasi meskipun badai besar itu datang. Bukan jembatan guys, karena di daerah ini tuh anginnya ekstrim banget yang bisa bikin jembatan itu goyang. Jepang tahu satu-satunya solusi yang cukup aman ya cuma satu, yaitu terowongan. Tapi ingat guys, di tahun 1960-an teknologi masih terbatas banget kan. Dan bikin terowongan bawah laut sepanjang puluhan kilometer tuh belum pernah dicoba sebelumnya di Jepang. Apalagi kondisi geologi yang nggak main-main. Ada batu keras di sana, tekanan air laut pun juga tinggi banget, dan ancaman gempa yang kapan aja bisa terjadi. Kamu tahu sendiri kan, Jepang itu kan negara yang rawan gempa dan langganan gempa kan. Tapi guys, Jepang nggak gentar. Mereka selalu studi teknis sejak tahun 1964 dan akhirnya proyek ini resmi dimulai pada tahun 1971. Bukan cuma karena alasan teknis atau keselamatan nih, tapi juga alasan strategi. Hokkaido adalah pulau penting secara ekonomi dan pertahanan Jepang guys. Dan akses darat lewat laut ini penting banget buat menjaga stabilitas wilayah. Jadi guys, sekarang kita bahas alasan kenapa Jepang bikin terowongan ini. Karena mereka tuh nggak mau tragedi Tayomaru itu terulang yang pertama. Mereka pengen warga bisa pindah pulau tanpa rasa takut. Dan pengiriman logistik tetap jalan walaupun badai itu datang. Terowongan ini bukan cuma soal teknologi nih, tapi juga soal penyelamatan hidup dan memastikan masa depan yang lebih aman. Dan langkah Jepang membuat terowongan ini tuh juga nggak mulus-mulus banget guys. Banyak yang waktu itu meragukan proyek ini. Katanya terlalu mahal, terlalu rumit, terlalu mustahil. Tapi buat Jepang justru karena itulah proyek ini layak diperjuangkan. Selanjutnya guys, kita bahas bagaimana proses pembangunan yang katanya itu mustahil akhirnya bisa diwujudkan. Mulai dari pengeboran yang gila-gilaan sampai kecelakaan tragis yang terjadi selama konstruksi. Ceritanya bakal makin seru nih, jadi jangan kemana-mana. Kita bahas di selanjutnya.
Guys, kalau kamu pikir ngebangun terowongan biasa itu susah banget, tunggu dulu sampai kamu tuh tahu bagaimana Jepang bikin terowongan bawah laut sepanjang 53,85 km ini. Separuhnya guys, sekitar 23,3 km dibor di tepat bawah dasar laut Selat Tasugaru. Gila nggak? Proyek ini resmi mulai di tahun 1971 dan butuh waktu 17 tahun sampai akhirnya selesai pada 1988. Tapi sebelum itu guys, mereka tuh udah ngelakuin survei geologi selama lebih 10 tahun. Jadi bukan soal bor nih, mereka benar-benar pelajarin struktur batuan, tekanan air laut, potensi gempa, bahkan pergerakan tanah dasar lautnya. Pekerjaannya guys dimulai dari dua sisi nih, satu di Pulau Honshu, satu lagi di Hokkaido, tujuannya nanti ketemu di tengah-tengah. Yang bikin ribet nih, mereka harus kerja dalam kondisi gelap, lembab, dan tekanan udara yang tinggi banget. Dan gak jarang guys, ada air laut itu yang sampai merembes masuk ke dalam terowongan. Bahkan selama pembangunan, terdapat 35 pekerja itu dilaporkan meninggal dunia karena kecelakaan kerja guys. Dan untuk membantu pengeboran, Jepang itu pakai beberapa metode, mulai dari TBM atau Tunnel Boring Mechanic, bor manual, sampai bahan peledak. Tapi karena kondisi batuan di bawah laut itu yang cenderung keras, banyak juga peralatan mereka itu yang rusak di tengah jalan. Salah satu teknologi yang keren banget dari proyek ini adalah pelot tunnel. Jadi mereka tuh nggak langsung gali terowongan utama guys. Tapi guys, bikin terowongan kecil dulu di bawahnya buat mengukur keamanan dan kestabilan tanah. Setelah itu baru membentuk terowongan utama dari sisi kanan ke kiri. Teknik ini guys bikin mereka itu lebih mudah menghindari jebakan batu atau tekanan air yang tinggi yang bisa bikin terowongan itu roboh. Dan total proyek ini nguras biaya lebih dari 3,6 miliar US dollar waktu itu. Tapi buat Jepang itu bukan cuma angka guys, itu adalah harga yang harus dibayar demi keselamatan dan masa depan transportasi mereka. Keren banget nih Jepang, nggak kayak di mana itu, negara mana itu loh, lupa aku. Dan ketika akhirnya pengeboran dari dua sisi itu bertemu di tengah-tengah guys, itu jadi momen yang sangat emosional. Ratusan pekerja yang udah belasan tahun bekerja nih di dalam tanah langsung bersorak. Karena mereka tuh tahu mereka nggak cuma bikin terowongan, mereka bikin sejarah guys. Ketika kita ngomongin proses guys, pasti ada pembahasan struktur dan teknologi canggih apa aja yang bikin terowongan ini jadi tetap aman walaupun ada di kedalaman 140 meter di bawah laut. Termasuk kenapa proyek ini sampai menelan biaya yang fantastis. Kita bahas di bab selanjutnya. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana Jepang bikin struktur terowongan yang super kokoh dan biaya yang bikin mikir. Tapi semua dibuat demi keselamatan mereka dan aktivitas mereka guys. Proyek ini selesai dibangun pada 13 Maret 1988 sepanjang 53,85 km, di mana sekitar 23,3 km berada tepat di bawah dasar laut Selat Tasugaru, dengan kedalaman struktur mencapai sekitar 240 meter di bawah permukaan air laut guys. Ngeri nggak? Dan strukturnya guys bukan sekedar terowongan biasa nih, ada 3 jalur utama. Yang pertama terowongan utama untuk rel kereta cepat Shinkansen dan kereta barang. Jalurnya guys 2 gate, satu jalur kereta lebar standar 1435 mm untuk Shinkansen dan satu jalur sempit 1067 mm untuk kereta konvensional guys. Yang kedua guys, teknik pilot tunnel, terowongan kecil yang digali duluan buat survei kondisi tanah dan kontrol air sebelum masuk ke terowongan utama. Dan yang ketiga, service tunnel atau terowongan layanan. Terhubung tiap 600 sampai 1000 meter ke terowongan utama, dipakai buat ventilasi, drainase, dan evakuasi darurat. Di situ guys juga ada 2 stasiun darat bawah laut, Tapi Kaitai dan Yoshioka Kaitai. Untuk Yoshioka sendiri guys, lokasi stasiun evakuasi dan telah dirobohkan pada tahun 2006 karena integrasi Shinkansen. Sementara satunya guys masih jadi museum bawah laut hingga sekarang ini guys. Hal yang nggak bisa juga disepelekan guys adalah sistem ventilasi dan keselamatan yang canggih banget. Saat terjadi kebakaran atau asap guys, sistem bisa otomatis alihkan aliran udara ke service tunnel agar jalur evakuasi itu tetap bebas asap. Ventilasi normal dorong udara segar lewat pilot tunnel. Tapi kalau terjadi kondisi darurat guys, sistem ubah arah buat mengeluarkan asap keluar lewat jalur terpisah, lengkap dengan kamera CCTV dan alarm sensor panas guys. Selanjutnya guys, gimana kalau terjadi gempa? Tahu sendiri kan, Jepang rawan banget gempa. Untuk daya tahan gempa, terowongan ini dilengkapi dengan sensor gempa dan sistem strain gate otomatis. Kalau ada getaran atau tekanan tak wajar, sistem pantau pengiriman data ke pusat kontrol di Hakodate. Petugas bisa langsung ambil tindakan preventif, misalnya penutupan jalur. Sekarang guys, kita bahas soal bahan bangunan nih. Sekitar 85.000 ton semen dan 17.000 ton baja digunakan. Mereka juga pakai hampir
2.900 ton bahan peledak untuk melewati lapisan batu yang sangat keras. Total volume penggalian mencapai sekitar 13,9 juta meter kubik batu dan tanah, guys. Gila. Soal biaya, guys, awalnya dianggarkan sekitar 538,4 miliar yen untuk terowongan dan 689 miliar yen buat jalur kereta. Tapi karena delay dan inflasi, guys, biayanya membengkak hingga total 1,1 triliun yen atau sekitar 7 miliar dolar, hampir 12 kali lipat dari anggaran awalnya, guys. Dan di sini hebatnya, guys, Jepang itu nggak mempermasalahkan keluarin biaya segitu karena proyek ini bukan cuma soal kereta api nih, tapi proyek ini soal nyawa manusia, soal konektivitas aman antar pulau, dan soal masa depan transportasi mereka. Dengan biaya yang segitu gilanya dan proses panjangnya, pasti ada sisi manfaat proyek ini, guys. Bagaimana kereta lewat bawah laut ini ngubah cara bepergian orang, dampak buat ekonomi, dan alasan kenapa mobil justru nggak boleh lewat jalur ini. Yuk kita bahas di bab selanjutnya. Sekarang, guys, kita bahas manfaat nyata yang didapat dari proyek yang super gila ini. Nggak cuma karena dari sisi teknis nih, tapi juga punya dampak besar buat transportasi, ekonomi, bahkan lingkungan loh. Pertama, guys, soal efisiensi transportasi. Sebelum terowongan selesai dibangun pada 13 Maret 1988, satu-satunya cara menyeberang Selat Tsugaru adalah dengan kapal feri. Kapal feri itu butuh waktu hampir 3 jam 50 menit dan sering terganggu cuaca buruk. Setelah terowongan beroperasi, kereta bisa menyeberang cuma dalam waktu 1 jam 50 menit. Artinya waktu tempuh dipangkas hampir setengahnya, guys. Ini artinya apa, guys? Terjadi pergeseran besar secara dramatis nih untuk transportasi penumpang. 1 bulan setelah dibuka pada April 1988, jumlah penumpang kereta melalui rute ini 2 kali lipat dibandingkan April tahun sebelumnya, guys. Hal ini menunjukkan, guys, kalau orang Jepang itu langsung beradaptasi dengan sistem jalur baru yang lebih cepat dan lebih nyaman pastinya. Yang kedua, guys, buat logistik barang. Terowongan ini jadi penghubung penting untuk mengirim komoditas antara Pulau Honshu dan Pulau Hokkaido seperti produk pertanian, seperti kentang, bawang, susu, dan lain-lain. Truk dan kapal feri sekarang nggak perlu jadi opsi utama lagi. Kereta barang bisa jalan lancar tanpa terganggu badai atau musim dingin. Infrastruktur ini, guys, bantu mendongkrak ekonomi lokal Hokkaido karena konektivitas barang jadi lebih relatable. Dan yang ketiga, guys, sejak 26 Maret 2016, terowongan ini juga dibuka untuk Hokkaido Shinkansen, kereta cepat Jepang yang bikin perjalanan antar pulau tambah cepat dan tambah nyaman. Dan sekarang, guys, kereta Shinkansen itu dapat melintas di dalam terowongan ini, meskipun kecepatannya dibatasi sekitar 140 km per jam agar aman karena tekanan udara dalam terowongan itu yang besar banget. Nah ini, guys, efek jangka panjang juga terasa. Jepang jadi punya sistem transportasi alternatif yang gak tergantung cuaca, konektivitas antar pulau makin lancar, pariwisata tumbuh, bisnis dan logistik juga makin efisien. Efek ekonomi indirectnya itu juga besar banget, guys. Mulai dari waktu yang hemat, biaya operasional yang murah, sampai peluang ekspansi industri lokal yang besar banget, guys. Tapi, guys, menariknya meskipun semua ini spektakuler, 90% pengguna antara Honshu dan Hokkaido sekarang tetap naik pesawat karena lebih cepat dan kadang lebih murah. Perjalanan kereta dari Tokyo ke Sapporo bisa butuh waktu 8 jam, sementara naik pesawat cuma sekitar 90 menit termasuk transit. Tapi kereta masih punya nilai plusnya, guys, yaitu nyaman, stabil, dan lebih aman bagi yang kurang suka naik pesawat, guys. Dan secara keseluruhan, guys, manfaatnya bisa diringkas jadi beberapa poin nih. Yang pertama, waktu perjalanan jauh lebih cepat dan stabil, tanpa terganggu badai dan lain-lain. Transportasi barang lebih konsisten tanpa cuaca yang ekstrim atau gangguan cuaca, guys. Dan yang ketiga, konektivitas antar pulau itu jauh lebih aman dan handal. Dan yang terakhir, guys, bonusnya lebih aman buat lingkungan dibandingkan penerbangan walaupun belum dominan digunakan. Proyek ini, guys, membuktikan kalau Jepang itu nggak cuma nekat buat bikin terowongan yang gila nih, tapi juga serius mikirin manfaat untuk rakyat dan ekonomi mereka. Terowongan ini bukan sekedar sarana transportasi biasa, tapi juga simbol konektivitas yang aman dan efisien antar dua pulau besar, guys. Ternyata, guys, terdapat fakta mobil dilarang banget buat lewat terowongan ini. Kenapa terowongan ini nggak boleh dilalui mobil? Terus gimana sistem keselamatan dan evakuasi kalau ada darurat? Kita bahas di bab selanjutnya. Oke, guys, pertama, struktur terowongan dirancang khusus buat kereta nih sebenarnya, baik kereta cepat Shinkansen maupun kereta barang. Sejak awal dibangun, ini memang bukan untuk jalur kendaraan pribadi, jadi nggak ada ruang buat mobil. Jalur daruratnya pun disesuaikan untuk evakuasi perjalanan kereta, bukan buat mobil atau truk.
Jalur layanan mereka itu arsitekturnya sempit, cukup untuk petugas, ventilasi, dan perjalanan evakuasi saja guys. Yang kedua guys, soal keselamatan nih. Kalau mobil diperbolehkan masuk, bakal ada tantangan serius soal ventilasi untuk asap kendaraan, sistem evakuasi, potensi kebakaran, dan jalur evakuasi darurat yang sulit disesuaikan di kedalaman lebih dari 240 meter di bawah permukaan laut. Sistem keselamatan sudah dioptimalkan guys untuk kereta. Kebakaran atau asap otomatis dialihkan ke service tunnel, dilengkapi dengan sensor panas, CCTV, alarm, dan pintu evakuasi. Semua dibuat untuk penumpang kereta aja. Dan yang ketiga guys, aspek ekonomi dan teknis. Waktu studi feasibility pada tahun 1980-an, pemerintah Jepang ini pernah mempertimbangkan konsep car train alias mobil naik kereta khusus dalam terowongan. Namun cost-nya jauh lebih tinggi. Sistem ini guys bisa merusak bisnis kapal feri yang selama ini menyeberangi pulau. Juga kapasitas dan distribusi kendaraan juga tidak sebanding dengan biaya besar dan periode pembangunan panjang guys. Bahkan gini guys, mereka itu hanya merancang terowongan khusus buat kereta. Ide untuk bikin tunnel baru 2 lapis, lapis atas buat mobil itu masih sebatas proposal. Diperkirakan butuh waktu sekitar 15 tahun buat realisasinya dan biaya hampir 720 miliar yen atau sekitar 7 miliar dolar plus fasilitas tambahan seperti exit jalan guys. Belum termasuk guys ongkos koneksi ke jaringan jalan nasional, biaya total bisa menembus 1 triliun yen. Ini kayaknya mustahil ya. Terakhir guys, penggunaannya saat ini memang lebih fokus ke kereta. Jalur ini dipakai kereta cepat Hokkaido Shinkansen sejak 2016 dengan kecepatan dibatasi sekitar 140 km per jam demi keamanan dalam terowongan guys. Kalau harus berbagi dengan mobil, jadwal kereta akan semakin kompleks dan mengurangi efisiensi operasionalnya guys. Oke guys, dari awal sampai akhir kamu udah lihat sendiri nih gimana proyek terowongan Shinkansen ini bukan cuma soal nembus lautan, tapi soal tekad dan keberanian buat ngelakuin sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Berawal dari tragedi tenggelamnya kapal feri Tayomaru yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, Jepang sadar mereka tuh butuh jalur transportasi yang aman dan tahan cuaca ekstrim, dan hasilnya terowongan bawah laut sepanjang 53,85 km dibangun selama 17 tahun dengan separuh jalurnya langsung berada di bawah dasar laut guys. Dan sampai sekarang guys, ini masih jadi salah satu terowongan bawah laut terpanjang dan terdalam di dunia. Strukturnya luar biasa rumit, mulai dari terowongan utama, jalur evakuasi, sampai sistem ventilasi yang ada sensor gempanya. Semua dibangun buat satu tujuan, keselamatan dan konektivitas antar pulau. Gak cuma ngubah cara orang berpergian guys, terowongan ini juga mendorong ekonomi, logistik, dan pembangunan daerah-daerah terpencil seperti di Hokkaido. Banyak orang mungkin yang bertanya, kenapa mobil nggak boleh lewat? Jawabannya simpel, karena sejak awal ini memang dirancang buat kereta, bukan kendaraan pribadi. Untuk mempertimbangkan aspek keselamatan, teknis, dan ekonomi memang nggak memungkinkan untuk penggunaan campuran. Jadi guys, kalau suatu hari nanti kamu naik Shinkansen dan sadar kamu lagi ada di ratusan meter di bawah laut, kamu bukan cuma lagi jalan-jalan nih guys. Kamu lagi ngalamin sendiri guys, bagian dari sejarah teknis terbesar yang pernah dibuat umat manusia di zaman modern guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa klik like-nya dan tombol loncengnya, dan jangan lupa di klik subscribe-nya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian.